Karena aku udah lumayan tua lah. Bapak aku aja kalau ketemu aku cium tangan. Saking tua aja. Tapi walaupun kita nggak seumuran, boleh lah ya kita seumur hidup bareng gitu. Kalau aku malah di HP tuh nggak ada game sama sekali. Kenapa tuh? Ya karena ngapain aku mainin permainan game kalau aku bisa hidup serius sama kamu. Aku agak bingung nih kalau makan sama Mbak Mutia barbecue. Karena yang dipanggang kan daging ya, yang membara malah cintaku padamu. Karena yang dipanggang kan daging ya, yang membara malah cintaku padamu. Ku tak bahagia. Jadi kalau di Kerawang ini bunyi keretanya gini? Iya, kayak gini emang. Di tempat aku beda. Tempat aku bunyi keretanya tuh love you, love you, love you. Tempat aku bunyi keretanya tuh love you, love you, love you. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di channel yang penuh misteri dan kekacauan ini ya guys. Yang kontennya kurang jelas arahnya kemana, ada prank, ada sholawat dan lain-lain. Dan alhamdulillah siang hari ini kita ketemu lagi sama Mbak Mutia nih ya. Iya. Setelah kemarin beliau kena prank dan alhamdulillah nggak marah-marah. Sekarang bisa ketemu lagi di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini. Di mana nih Mbak? Di Majang Korea. Di Majang Korea, wah, iya betul. Ini tempatnya tempat makan paling eksis di Kerawang ya, paling hits, Viral ya? paling viral. Karena makan di sini tuh bahagianya bisa 40 tahun. Makasih. Karena emang makanannya enak-enak, view tempatnya juga instagramable banget lah gitu. Pokoknya anak muda banget. Terutama buat teman-teman di Kerawang yang senang kulineran, wajib banget sering-sering datang ke Majang Korea. Tempatnya ada di sini nih, di alamat sini. Di Gedung Heaven, di lantai 3A, paling atas. Nah, aku udah sama Mbak Mutia. Ada apa nih Mbak? Tiba-tiba ya beliau tuh pengen ada sharing konten lah, palingnya sharing konten. Aku sih yang bikin kontennya, jadi pengen sharing doang, aku manfaatkan supaya jadi duit. Nah, apa nih Mbak? Apa mau bahas apa kita? Oke, ngomong-ngomong Gus Aldi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semakin sehat sih udah lihat Mbak Mutia. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Iya, pengen banget sharing ya, udah lama banget sama Gus Aldi nggak ketemu. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan. Bener. Aku sih pengen sharing tipis-tipis. Ya. Biasalah tentang dunia pergelutan. Ya, biasa. Terlebih ke ini sih Gus, jadi akhir-akhir ini tuh aku agak kebingungan tentang memilih pertemanan. Karena yang udah-udah tuh banyak yang ya di depan baik, di belakang nusuk, atau ya baik di depan keluarga aku atau dan lain sebagainya, tapi tetap di belakang aku tuh kayaknya aduh malah nusuk. apalagi kan di dunia kerja gitu kan. Aku betul. juga kalau di tempat kerja ada aja yang ya nggak tahu konsepnya syirik atau apa ya, cuman ya kurang iri. iya betul. Iya. Jadi tanggapannya gimana Gus? Aku harus memilih pertemanan di era lingkungan sekarang ini tuh aku harus kayak gimana? Milih pertemanan di era sekarang ya. Iya betul. Kalau aku selalu menggambarkannya gini, kalau kita ada botol ya, botol itu kan dia akan mengeluarkan apa yang menjadi isi botolnya. Karena itu kalau kita melihat orang yang kita tuju untuk jadi teman itu, pertama kita lihat apa yang dia sering katakan. Jadi apa yang dia keluarkan berarti itu biasanya isi hati dia. Jadi botol akan mengeluarkan susu kalau isinya susu. Iya betul. Jadi nggak mungkin dia ngeluarin Pertalite itu isinya susu. Jadi orang itu akan berkata baik kalau hatinya baik biasanya. Jadi kita lihat dulu nih kata-katanya baik nggak ya, terus solusi-solusi dia ngomong tuh baik nggak ya. Gitu. Pertama gitu. Yang kedua biasanya cara yang paling gampang itu lihat teman-temannya dia. Lingkungannya dia. Kalau lingkungannya itu biasanya orang-orang baik, orang-orang yang nggak seneng gosip ya, itu biasanya orang yang kita tuju untuk jadi teman juga nggak akan punya pribadi itu. Gitu. Jadi teman lingkungan tuh sangat ngaruh, ya.
Kalau misalkan lingkungannya dia lingkungan yang nggak sehat, yang toksik misalkan, ya itu biasanya akan berpengaruh 80% ke orang yang ada di circle itu. Jadi emang kita milih-milih teman juga penting itu, supaya nggak terjadi keburukan ke kita biasanya gitu. Terus yang ketiga, kalau kita pengen dapat efek yang baik ke kitanya gitu, lihat cara teman kita itu menyikapi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil tuh banyak ya, kayak misalkan apa ya, ngelihat orang terus dia tuh kayak, ih orang tuh gini, apa jelek banget sih gitu kan. Termasuk hal-hal sepele yang kalau dia sikapi dengan murah gitu misalkan, alah gampang dosa kecil ini, itu biasanya orang yang menyepelekan dosa kecil akan bisa terjerumus ke dalam dosa besar gitu. Makanya orang yang biasanya menyepelekan masalah kecil, dia biasanya juga akan melakukan masalah besar gitu. Jadi sebaiknya kita melihat orang-orang yang lebih hati-hati kepada kesalahan kecil supaya dia nggak melakukan kesalahan besar. Supaya kita juga nggak terjerumus ya. Betul, karena kalau kita berteman dengan orang yang salah, kita kemungkinan salahnya lebih besar. Jadi ya lebih baik, lebih enak. Ini kayak kita di pinggir jalan kereta ya? Iya, berisi banget dari tadi. Ini bunyi hidung dingdung. Jadi kalau di Kerawang ini bunyi kereta gini? Iya, kayak gini emang. Di tempat aku beda. Tempat aku bunyi keretanya tuh love you, love you, love you. Tempat aku bunyi keretanya tuh love you, love you, love you. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Oke. Ya, Mbak Mutia mau nanya, kalau Mbak Mutia ini kelahiran tahun berapa? Soalnya wajahnya kayak muda banget sih. Tebak. 17 sih, udah. Lebih dikit lah ya. Lebih dikit. Berarti sama aku cukup jauh, karena aku udah lumayan tua lah. Bapak aku aja kalau ketemu aku cium tangan. Saking tua aja. Tapi walaupun kita nggak seumuran, boleh lah ya kita seumur hidup bareng. Tapi walaupun kita nggak seumuran, boleh lah ya kita seumur hidup bareng gitu. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Iya Gus, aku tuh mau tanya, aku tuh kan udah lama nggak ikut pengajian, terus kan ya aku lingkungannya juga nggak begitu banyak orang-orang yang ngaji, terus aku juga ditambahkan aku kerja gitu kan sibuk ya. Aku kangen banget sama ngaji gitu, cuman kan aku lihat di bulan ini tuh banyak banget orang-orang yang ngaji atau orang-orang pengajian acara ya, terutama acara. Benar-benar. Itu tuh sebenarnya ada apa sih Gus di bulan ini? Ada kejadian apa Iya, gitu? soalnya beda banget sama bulan-bulan sebelumnya. Benar. Jadi kalau di bulan Islam, jadi bulan sekarang itu masuk ke bulan Rajab. Bulan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab itu ada peristiwa yang pasti fenomenal banget ya. Di dalam Al-Quran mungkin pernah dengar peristiwa Isra Mi'raj. Iya betul. Ya, di bulan ini tuh ada peristiwa itu pertama. Terus kedua, bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Pertama tuh Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah tuh bulan orang pergi haji. Muharram tuh biasanya digunakan banyak apa tuh agenda-agenda santunan yatim tuh ya. Muharram. Iya. Sama Rajab. Jadi ada 4 bulan tuh yang dimuliakan di dalam Al-Quran sama Allah. Makanya Rajab ini menjadi tempat atau waktu di mana orang itu banyak ibadah dan menjauhi perkara maksiat. Terlebih lagi di bulan ini dulu Nabi tuh dilarang untuk perang. Jadi bulan Rajab tuh nggak boleh perang dan dianjurkan banyak ibadah di bulan Rajab. Bahkan Nabi juga bilang man qama bihurmati Rajab wafaqahullahu lil qiyami Sya'ban. Jadi orang yang menunaikan haknya bulan Rajab, maka Allah akan memberikan dia tuntunan untuk bisa memuliakan bulan Sya'ban. Karena habis Rajab Sya'ban, itu tengah-tengah Rajab Sya'ban Ramadan. Man qama bihurmati Sya'ban wafaqahullahu lil qiyami Ramadan. Dan orang yang memuliakan bulan Sya'ban, nanti Allah akan kasih kemampuan dia untuk memuliakan bulan Ramadan. Jadi ngurut tuh. Kalau kita rajin ibadah bulan Rajab, maka bulan Sya'ban pasti rajin ibadah. Yang ibadah bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan pasti akan rajin Ramadan. Iya, betul. Dan barang siapa yang menghormati bulan Ramadan, mengqama bihormati Ramadan, hafizahullahu min Ramadan ila ma Ramadan. Jadi
Allah akan menjaga dia dari segala macam dosa dari Ramadan sekarang sampai Ramadan yang nanti. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang bisa rajin di bulan Ramadan tapi di Rajabnya nggak rajin. Jadi harus dimulai dari bulan ini. Makanya banyak pengajian bulan Rajab itu mungkin mereka supaya mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Seperti itu. Nggak berasa juga ya sekarang kan mau ke bulan Ramadan sebentar lagi. Betul. Berarti dimulai dari bulan ini ya. Ini juga kita lagi di Majang Korea. Lupa. Aku tuh inget bulan Ramadan jadi siang-siang makan nih. Ini tuh kita habis ini kayaknya mau makan barbeque ya, bakar. Tapi aku agak bingung nih kalau makan sama Mbak Muti ya, barbeque. Karena yang dipanggang kan daging ya, yang membara malah cintaku padamu. Karena yang dipanggang kan daging ya, yang membara malah cintaku padamu. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak Muti, ini kan kita lagi di Majang nih. Biasanya Mbak Muti kalau ke Majang lebih suka duduk di mana? Di mana aja sih yang kosong. Yang kosong aja, Iya. jadi nggak apa-apa di sini juga. Iya. Ya emang tempat duduk itu mempengaruhi suasana juga sih, Mbak. Gitu. Ada tempat duduk yang paling enak banget tempat, yang paling pas tempat duduknya. Di ini, Di mana? tempat duduk pelaminan sama aku nanti. Di ini, Di mana? tempat duduk pelaminan sama aku nanti. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Oh ya Gus, aku juga mau cerita. Jadi belakangan ini tuh aku juga banyak menemukan kendala. Ya aku selalu minta ya sama Allah gitu supaya dilancarkan semua urusan aku, atau aku banyak meminta apapun kepada beliau gitu. Cuman yang jadi kendalanya juga apa ya, mungkin belum ada jawaban gitu. Belum terkabul. Betul, belum terkabul. Nah gimana sih Gus, apakah ada cara doa-doa tertentu atau cara-cara tertentu untuk doa itu tersampaikannya lebih cepat gitu? Oke. Emang kadang gini ya, kita tuh kan minta sesuatu tuh nggak langsung cash biasanya. Iya, Nah, kalau ulama sih bilang gini, kita nih sama Tuhan itu ibarat anak kecil sama orang tua. Anak kecil tuh kalau lagi habis main kotor-kotoran, lalu dia datang ke orang tua minta makanan, kemungkinan bakal dikasih nggak tuh dengan tangan kotor? Kan nggak mungkin ya. Biasanya kamu cuci tangan dulu. Iya. Nanti kalau tangan udah bersih baru mama kasih biasanya. Nah, gitu pun kita hamba Allah tuh kalau minta sesuatu biasanya Allah akan memberikan itu kalau kita sudah siap gitu. Ya salah satunya siap itu mungkin karena kita sekarang ini masih banyak dosa mungkin ya. Jadi kotor nih, belum bisa nerima kemuliaan yang kita minta gitu. Makanya syarat daripada doa biar diijabah tuh yang pertama kita baca istighfar dulu sebelum doa. Itu tata caranya. Baca istighfar lalu baca sholawat. Kenapa tuh harus sholawat? Karena kita ini wasilah itu apa ya? Perantara kita itu kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini orang yang paling dicintai Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersolawat itu doa kita akan lebih diijabahnya lebih cepat. Gitu. Karena doa kalau nggak dimulai baca sholawat doanya terhalang tuh. Jadi dengan baca sholawat insya Allah doanya akan lebih cepat terkabul. Yang ketiga juga gini, doa tuh dikabulkan dengan 3 cara. Apa tuh? Yang pertama kalau kita minta cash tuh. Ya Allah saya pengen mobil, bener-bener dapat mobil. Kedua, ya Allah saya pengen mobil bulan ini, tapi Allah tunda. Ternyata dapatnya tahun besok. Kenapa? Karena Allah tahu nih kalau dikasih bulan ini nih mobil, mungkin bisa pakai maksiat. Jadi lebih baik ditahan dulu, nanti aja tahun depan. Gitu. Yang ketiga mungkin Allah ganti dengan hal yang lebih indah. Mintanya mobil nggak dikasih mobil, malah dikasihnya misalkan anak yang soleh, atau dikasihnya misalkan kebahagiaan yang lain, gitu. Dikasihnya misalkan jodoh yang soleh, misalkan begitu, atau dikasihnya malah rumah yang bagus. Jadi kadang kita ini lebih bagus berprasangka baik sama Tuhan, karena kata Allah di dalam hadis qudsi itu, nahnu inda dzanni 'abdi bi falyazanna bi masya. Allah itu bersama prasangka kita. Kalau prasangkanya bagus, prasangkanya memang pasti Allah akan mengabulkan dengan hal yang terbaik menurut Allah ya, bukan menurut kita. Jadi kita minta sesuatu itu belum tentu baik menurut Allah tuh. Tapi kalau sudah baik menurut Allah pasti baik buat kita. Jadi kita husnuzon gitu, mudah-mudahan dengan husnuzon itu Allah
apa yang jadi harapan kita, Bu. Ya, mudah-mudahan doanya cepat diijabah. Amin. Sambil nanti pelajarin juga, Mbak Mutia, waktu-waktu yang pas buat doa. Ada tuh waktu. Kayak misalkan lagi sujud, itu jarak terdekat antara hambanya dengan Allah. Jadi sujud itu berbisik ke bumi, terdengar di langit. Ya, gitu. Sujud atau setelah sholat fardu, atau saat turun hujan. Ini kan kita hujan, kadang nyesel, hujan mulu. Iya benar. Padahal hujan tuh waktu yang enak buat doa. Itu saat dapat musibah, itu juga. Saat lagi sedekah, itu juga termasuk. Saat hari Jumat ba'da asar, itu juga termasuk. Daripada doa cepat diijabah. Atau sepertiga malam terakhir ketika kita mau tahajud gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ya intinya doa itu berdasarkan prasangka kita. Berarti kalau prasangka kita baik, Insya Allah doanya juga akan terkabul. terkabul dengan cepat gitu ya. Iya. Betul Mbak Mutia, ini nggak suka main game nggak? Main game, ya nggak begitu sering. Nggak begitu sering ya. Kalau aku malah di HP tuh nggak ada game sama sekali. Kenapa tuh? Ya karena ngapain aku mainin permainan game kalau aku bisa hidup serius sama kamu? Kenapa tuh? Ya karena ngapain aku mainin permainan game kalau aku bisa hidup serius sama kamu? Bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku. Oke deh, ini obrolan kayaknya udah makin ngelantur kemana-mana dan curhatnya malah makin gak jelas ya. Kita cukupkan aja teman-teman, kita mau makan karena ini makanan di Majang Korea itu membuat kita sulit bicara lagi dan pengennya makan terus. Jadi gitu aja videonya. Jangan lupa kalian follow Instagramnya Mbak Mutia. Apa Mutia? Instagramnya Mutia Dewi Triana. Mutia Dewi Triana. Iya, Mutia Dewi Triana. Kita doain juga mudah-mudahan Mbak Mutia sehat selalu, Amin, panjang amin, amin. umur. Amin. Mudah-mudahan harapan-harapannya cepat diijabah oleh Amin, Allah amin, SWT. amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.